mendirikan lembaga kesehatan. Dan setelah kami istikharah, dan istikharah saya istikharah khusus di Balikpapan itu. Oh, harus ke sana dulu. Ya, Balikpapan, apa sih nama lembaga? Nah itu, yang lembaga yang akan saya dirikan ini untuk Hidayatullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dai sekalian, selamat datang di channel Pos Dai. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Ma'rifatullah, masih dalam segmen serial Dai Ramadan 1442. Alhamdulillah bersama kami telah ada Ustadz Fathul Adim. Beliau adalah Ketua Dewan Muzakaroh Hidayatullah Pusat. Beliau termasuk sesepuh di Hidayatullah karena beliau ini dari awal dari tahun 2000-an sudah masuk di kepengurusan pusat. Nah, bagaimana ceritanya beliau bisa sampai pada ketua Dewan Muzakaroh ini? Pastilah banyak lika-liku, pastilah banyak pahit getir cerita yang beliau alami dalam meniti perjuangan dakwah, mulai dari perintisan, kemudian penugasan dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Ustadz Fathul Adim untuk memberikan sharing, berbagi cerita kepada kami sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, bicara masalah kiprah di Hidayatullah itu ya mungkin ya karena sejak kecil saya itu hidup di daerah kota santri, tepatnya di daerah Sedayu, Kecamatan Sedayu, kemudian Kabupaten Gresik di Jawa Timur ya. Suasana santri itu cukup mengental ya, sejak kecil kita juga di pesantren begitu dan dididik dalam suasana keagamaan ya. Sehingga ketika kita mulai besar itu ya otomatis juga mencari-cari kawan ya, mencari teman, bagaimana bisa mewujudkan atau bisa bersama-sama berkiprah gitu ya, ikut menangani dakwah atau tanggung jawab terhadap Islam di mana saja gitu ya. Ceritanya adalah ya ketika kami masih di SMA itu, saya ini di SMA 1 Gresik ya. Kebetulan pada saat itu ada senior-senior kami yang mengajak kami untuk bagaimana kalau ada kajian atau ada pertemuan begitu tentang peningkatan kualitas keislaman gitu ya. Kemudian pada saat itu ya banyak teman-teman dari Sedayu juga ya, kami dibimbing oleh Ustadz Abdurrahman di Surabaya, Pak Hamim gitu ya, dan bapak-bapak yang lain. Akhirnya kami berkiprah bersama-sama dengan beliau. Kemudian ketika kami masuk ke perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi Unair tahun 86 begitu. Kebetulan pada saat itu bapak-bapak seperti senior kami ya, seperti Pak Abdurrahman, Pak Hamim ya, dan yang lainnya itu membuat wadah gitu ya, namanya pesantren Hidayatullah ya. Karena kami sebelumnya sudah ada kontak dengan beliau ya, ada kontak training maupun kontak kajian gitu, sehingga saya tahun 1987 resmi ya bergabung bersama-sama dengan bapak-bapak atau kakak-kakak ya, senior-senior kami di Hidayatullah itu. Loh, kenapa kamu bergabung? Ya tadi sudah saya katakan bahwa kami ingin bersama-sama dengan teman-teman atau kakak-kakak atau bapak-bapak yang ada itu untuk berkiprah bersama-sama, memikirkan bagaimana Islam itu bisa ikut andil ya, melakukan berdakwah di ya dulu saya kecil-kecil aja, tapi kan setelah bergabung ke Hidayatullah ternyata cita-citanya itu ternyata jauh lebih besar gitu.
Jadi suatu kesyukuran yang luar biasa bagi kami. Tahun 80 itu saya bisa bergabung ya dengan bapak-bapak itu, karena iming-iming ya mengajak kami bergabung itu adalah bagaimana kita ini ingin menerapkan Islam yang sebenar-benarnya. Begitu. Kemudian dari yang merintis ini, dari yang kecil itu nanti akan kita berkembang ya sampai ke Jawa, bahkan ke Nusantara, bahkan juga sampai ke luar negeri. Itu cita besar gitu ya. Kami pada saat itu nggak berpikir kecilnya. Kalau berpikir kecilnya ya kita pesimis. Tapi kita berpikir kepada cita-cita. Saya berpikir begini, Masya Allah, kumpulan dari bapak-bapak yang punya niat ikhlas, ingin berjuang, dan mereka full timer, tidak part-timer, tidak ada berjuang, tidak sambilan-sambilan gitu kan, tapi full timer begitu. Dan maka kami yakin bahwa tujuan kami untuk berdakwah di seluruh Nusantara itu bisa berhasil. Itu aja. Ya. Dan kenapa kami juga lebih yakin lagi ya, karena bapak-bapak ini ya ikut menjadi salah satu cabang dari pesantren yang besar dari Balikpapan yang dipimpin oleh Ustadz Abdullah Said ya, sehingga beliau almarhum ya, pimpinan sering sekali berkunjung ke Surabaya untuk memberikan motivasi, memberikan pengarahan, memberikan pencerahan kepada kami yang masih muda-muda pada saat itu. Memang kami harus kami akui bahwa di Surabaya itu dimotori oleh teman-teman yang masih muda-muda, ya, termasuk kami ya, ada yang dari UNER, dari ITS, ya, kemudian dari IKIP, ya, itu muda-muda semua, sehingga seakan-akan tidak ada kata lelah untuk melakukan perjuangan begitu. Ya, termasuk kami sendiri ikut arus akhirnya dan menikmati, apalagi tidak sekedar disuruh ikut berjuang, tapi juga menikmati suasana kebatinan, suasana ubudiyah. Ya, di Hidayatullah itu kan penerapan syariat Islam itu kan betul-betul ditegakkan ya, termasuk juga masalah ibadah, sholat 5 waktu ya. Ya, kemudian sholat lail, kemudian puasa ya. Kemudian ukhuwah jamaahnya itu kuat sekali, sehingga secara nggak langsung kita juga termotivasi untuk untuk ikut bersama-sama ya dengan bapak-bapak yang lain untuk memikirkan Islam ini lewat Hidayatullah begitu. Ya, jadi kami bersama-sama bapak-bapak itu ya merintis di Surabaya, dari ngontrak di Gebang Lor, mungkin bapak-bapak juga sudah ada yang tahu ya. Kemudian sampai bisa punya lokasi yang menetap begitu tepatnya di Kejawan Putih, Tambak, Surabaya gitu ya. Dan ya itulah cerita awal di Surabaya, kemudian sampai kami ditugaskan ke mana? Madiun ya. Saya ini tahun 93 setelah saya lulus dari Fakultas Kedokteran itu tidak ditugaskan sebagai seorang dokter, tapi ditugaskan untuk merintis pesantren di Madiun. Gitu. Ada beberapa yang saya garis bawahi. Iya. Jadi kalau dari masa mudanya Ustadz kan kita melihat banyak sekali Ustadz ikut kegiatan-kegiatan dakwah, ikut pertemuan dengan para Ustadz. Jadi dari situ tumbul giroh semangat untuk berdakwah. Sehingga yang menarik itu Ustadz, ketika tumbul giroh itu apa yang harus dilakukan terhadap girohnya. Kemudian Ustadz bergabung dengan Hidayatullah, sehingga tersalurkanlah semangat untuk berdakwah itu di Hidayatullah. Kemudian yang lain juga saya garis bawahi juga tentang mimpi besarnya itu, Ustaz. Iya. Meskipun yang tadi sudah Ustaz sebutkan ngontrak, ya masa ngontrak kan, belum ada tempat, tapi sudah berpikir gimana caranya Hidayatullah ini berkembang bahkan ke seluruh dunia. Itu Masya Allah. Iya. Mungkin kalau orang yang cuma ya istilahnya hidupnya cuma di lingkungannya aja, ataupun belum bersentuhan oleh motivasi dakwah, mungkin ya berpikirnya paling cuma se-Surabaya aja, paling cuma se-Jawa aja gitu. Dan alhamdulillahnya kalau dari kami sendiri belajar tentang mimpi besar itu, kemudian keikhlasan para senior-senior, para pendiri,
untuk mengembangkan organisasi ini? Ya, ya. Jadi kami bergabung ke Hidayatullah itu ya pertama kami sadar bahwa kami yang butuh bimbingan awalnya itu ya. Nggak mungkin yang namanya berdakwah itu kami lakukan sendiri ya. Kami ketika di SMA kan juga menjadi aktivis juga ya, menjadi ketua seksi kerohanian Islam di SMA negeri itu kan godaannya juga banyak juga kan. Sekarang rohis bahasanya. Rohis gitu ya. Rohis gitu ya. Tapi kan sadar bahwa ini kalau kita nggak menyelamatkan diri gitu ya, wah nanti ikut arus gitu, ikut apa namanya, ikut arus kepada lingkungan atau kepada teman kerja dan sebagainya. Sehingga kami memang butuh mencari sosok yang bisa membimbing kami gitu ya. Yang kedua memang kami juga mencari lembaga yang punya cita-cita besar gitu. Cita besar. Nah, kok tepat ya? Kok bagus ya? Ya sehingga kita nggak banyak berpikir, udah kita nyemplung aja ke situ. Padahal ketika saya masih mahasiswa itu juga banyak narik-narik kan? Iya. Di masjid sini narik, ke kelompok sini menarik gitu. Tapi kita berpikir bahwa kita ini punya cita-cita besar nih bapak-bapak ini. Tidak sekedar ngurusi masjid di kampus, tidak sekedar ngurusi kajian-kajian hanya di beberapa wilayah gitu ya. Nah, begitu. Makanya tadi saya berpikir bahwa di Hidayatullah itu kami pada saat itu nggak berpikir bahwa kita ini masih ngerintis, kita nggak berpikir masih kecil. Kalau kita masih berpikir masih itu memang ya kita nggak punya apa-apa, Bung. Rumah kontrak ya di Gebang Lor 49, saya masih ingat itu alamannya persis itu, Gebang 49 masih kontrak dan rumahnya juga nggak terlalu besar-besar amat. Tapi karena di situ kumpulnya orang-orang muda-muda dan punya visi yang sama, ingin mendakwah agar Islam itu bisa hadir di tengah-tengah umat ya di seluruh Nusantara bahkan luar negeri itu, jadi punya semangat yang sama begitu ya. Ditambah lagi memang kehadiran Ustadz Abdullah saya juga memberi pengaruh besar gitu ya. Ketika memberi pencerahan, memberi pengarahan, memberi kajian kepada kami, memang kami ini seakan-akan kayak melompat gitu loh. Begitu. Ya, kapan dan apa yang bisa kita lakukan untuk Islam ini ya. Sehingga ketika kami ngeritis Surabaya kemudian sudah jadi besar, kami di Surabaya itu kan bagian ya walaupun masih mahasiswa tapi kan jabatan saya kan sebagai bendahara juga pada saat itu ya, juga megang uang banyak gitu ya, dan butuh apa saja juga bisa ya, karena memang pada saat itu Surabaya itu lagi in-innya gitu, banyak orang simpati, banyak orang yang penuh harap kepada Surabaya. Di tengah-tengah itu kami ditugaskan untuk merintis ke Madiun. Loh kok mau kan gitu kan? Enak di Surabaya, jadi dokter. Loh kok mau merintis di Madiun yang kita juga belum tahu bagaimana dakwah di sana, lokasinya di mana, kita nggak tahu bagaimana begitu. Tapi karena memang sejak awal itu ada motivasi yang kuat dari bapak-bapak maupun dari Ustadz Abdullah Said bahwa dimanapun kita berada kita harus bisa membuktikan Islam itu memang adalah hebat. Nah, Islam itu indah, Islam itu mempesona dan itu bisa kita buktikan. Nah, sehingga kesempatan itulah kita menyambut merintis di Madiun begitu ya. Banyak orang yang pesimis pada saat itu di Madiun. Pak Adim kok mau merintis di Madiun? Madiun itu kan kota kecil. Kalau lalu lintas itu kan kotanya itu kan agak mojok gitu ya, sehingga ini kan kota mati, nah begitu ya, atau kota pensiun. Nah, gitu. Tapi enggak, saya berpikir ini tugas. Sapina Wato, mesti ada keberkahan di situ, mesti ada sesuatu yang menarik di situ begitu. Dan setelah kami ke Madiun memang ada yang menarik. Apa yang menarik? Di kota Madiun hampir dikatakan nggak ada pesantren. Alhamdulillah. Hampir dikatakan nggak ada pesantren. Ada sih 1-2 tapi nggak berkembang gitu ya. Yang kedua, tahu sendiri Madiun, kota PKI. Merah. Bendera, ya mohon maaf ya, bendera merah di mana-mana gitu. Sehingga termotivasi. Kapan kita ini bisa menghadirkan Madiun menjadi kota yang hijau oleh kiprah-kiprah kita? Jadi nggak berpikir pada saat itu berpikir ngerintis, tapi berpikir apa ya, bahwa nanti Madiun itu akan begini, begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun kami di Madiun pada saat itu seakan-akan memang sepertinya merintis,
tapi sepertinya bukan merintis. Nah, begitu. Iya. Jadi berkiprah saja. Ya, ketemu saja ya namanya orang ansor ya, orang yang mendukung itu adalah saja. Karena kami berpikir positif, tidak berpikir nanti kalau di sana bagaimana ya, nanti kalau di sana bagaimana. Sama sekali nggak ada berpikir seperti itu. Sehingga berpikir apa? Ya positif saja begitu. Iya. Nah itu yang membuat kita ini apa? Semangat begitu untuk melakukan apa? Dakwah ya, sehingga ya alhamdulillah dengan kiprah kami di Hidayatullah itu akhirnya kau juga bisa diakui ya di Surabaya, alhamdulillah bisa berkembang, kemudian di Medan juga bisa apa? Iya, berkembang. Berkembang begitu. Ya. Kemudian timbul pertanyaan dari kami. Ini mungkin banyak sekali yang orang-orang merasa terhalangi untuk terjun dalam kegiatan dakwah. Background-nya. Iya, background. Kalau Ustadz kan background-nya dokter gigi. Iya. Dokter gigi disuruh merintis pondok. Iya. Nah, itu mungkin ada nggak Ustadz nasihat atau tips-tips apa sekiranya ada sahabat-sahabat dai yang memang background-nya tuh bukan background dakwah, bisa jadi pengusaha ataupun dalam pemerintah, birokrasi dan sebagainya. Bagaimana tips-tipsnya Ustadz bisa sharing gimana dengan background yang bermacam-macam ini kita bisa ikut kontribusi dalam dakwah gitu sih. Iya. Ya memang bicara masalah dakwah itu kan bicara panggilan ya, tidak bisa kemudian itu muncul tiba-tiba, mesti ada apa? Proses begitu ya. Dan tadi saya katakan bahwa saya memang sejak kecil kan dalam hidup di kota apa? Santri, dan saya juga memang sejak kecil juga sudah di pesantren gitu ya. Sehingga walaupun kami di sekuliah di umum, tapi kan modal kami kan ya sedikit adalah sedikit apa namanya modal dasar itu keagamaan. Tapi kalau tidak ada modal sama sekali, memang ya berat begitu ya, berat sekali ya. Bayangkan di tengah-tengah teman-teman itu lulus dokter kemudian mendaftar ke mana? Ke Departemen Kesehatan untuk menjadi pegawai negeri gitu ya. Kalau kami dulu lulus itu karena pada saat itu kan masih mudah ya. Kalau lulus kalau daftar di Depkes mesti jadi pegawai negeri kan gitu kan. Tapi kan kami nggak ingin ke situ. Nanti kalau saya jadi pegawai negeri nanti saya malah apa? Malah terikat gitu. Enggak, saya nggak mau gitu. Nah, kebetulan pada saat itu peraturan pemerintah setelah saya lulus kemudian 2 tahun kemudian itu ada peraturan bahwa lulus dokter itu tidak harus pegawai negeri, tapi bisa menjadi swasta, istilahnya ada dokter apa? PTT. Nah, sehingga ketika saya lulus gak langsung saya daftar, saya nunggu dulu ini aja, nunggu apa? Peraturan yang baru gitu. Setelah peraturan baru ada, baru kita apa? Daftar. Nah, sehingga teman-teman seangkatan saya itu ya hampir semua banyak yang pegawai negeri. Nah, kecuali saya saja yang apa? Yang swasta, karena memang kepingin bahwa kita ini kepingin memang lebih fokus memikirkan apa namanya dakwah itu sudah panggilan, mungkin karena mungkin dapat suntikan, dapat motivasi dari senior kami, khususnya oleh almarhum oleh pimpinan umum oleh Abdullah Said, itu memang sangat memompa kami ya, sehingga kami rela walaupun nggak diberi apa ya, dulu itu ngerintis itu Pak nggak dikasih apa-apa, pokoknya ditugas aja ke mana, ke Madiun gitu ya, nggak dikasih alamat gitu ya. Tapi walaupun di Surabaya saya ini sebagai seorang bendahara yang megang apa uang, tapi kan bendahara kan kemarin setelah saya jabat ya saya serahkan semua, dan kemudian saya ditugaskan tanpa sekedar transport lah. Saya 100.000 atau 200.000 saya lupa itu dikasih ongkos. Bayangkan seorang bendahara kemudian dokter gitu ya, hanya disangoni cuma 100 atau 200, saya lupa. Udah ini kamu insya Allah bisa di sana. Tapi kan bukan nilai uangnya itu, tapi nilai spiritnya itu yang membuat kita ini apa namanya mau untuk bertugas ke daerah seperti di Madiun itu. Dan itu juga sama kok, teman-teman yang lain juga begitu gitu ya. Begitu. Oke, sahabat dai, kalau tadi kita simak dari uraian Ustaz
DIM, beliau jadi bendahara, kemudian dokter gigi. Nah, setelah itu kan kita bertanya-tanya nih, apakah bermanfaat apa enggak ilmunya kan dari bendahara, dari dokter gigi. Nah, ternyata beliau juga setelah di pusat tahun 2000-an pindah ke pusat, beliau merintis IMS dan juga BMH. Nah, Ustaz, mohon diceritakan sedikit tentang bagaimana kisahnya merintis BMH di Jakarta dan IMS itu, Ustaz. Ya. Ya, jadi Hidayatullah ini kan berubah menjadi ormas itu kan tahun 2000 ya. Ketika saya ditugaskan dari Surabaya ke Madiun itu masih orsos lah, begitu ya, orsos ya. Kemudian tahun 2000 menjadi ormas dan saya tidak tahu apa penilaian dari bapak-bapak itu. Saya termasuk orang yang dipilih dari daerah, bukan daerah kota besar, tapi kota kecil di Madiun, kemudian menjadi pengurus pertama di Jakarta, ya, menjadi pengurus pertama. Saya menjabat sebagai pengurus ini pertama menjadi ketua Departemen Ekonomi tahun 2000 ini ya. Apakah saya yang terbaik? Kemudian saya ditarik ke Jakarta, ya sudah nggak tahu. Ya pokoknya saya ini kan orang yang samina wa ta'na. Bayangkan seorang dokter gigi merintis pesantren di Madiun, menjadi seorang kiai, bahkan juga menjadi sekretaris MUI. Ya, saya benar-benar menjadi sekretaris MUI. Kemudian ditarik ke Jakarta ngurus ekonomi. Itu kan nggak matematis itu. Nggak ada. Tapi karena insya Allah nggak linear. Dari background pesantren juga nggak nyambung. Dan sebagai seorang dokter juga nggak nyambung. Tapi di ngurus ekonomi. Saya juga sempat berpikir, ketika saya sejak di Surabaya, sejak saya di Madiun, bahkan saya ditugaskan ke Jakarta, saya berpikir, apa ya, skenario apa ya? Kok saya ini sudah istiqoroh, kemudian sekolah di kedokteran, kemudian saya di pesantren kok nggak ada manfaatnya seakan-akan begitu. Tapi saya husnudzon pada Allah. Mesti pada saatnya mesti ada apa? Ada manfaatnya. Mesti ada diperlukan oleh apa? Oleh Hidayatullah. Nah, begitu. Nah, tapi pada saat itu saya nggak berpikir masalah rumah sakit atau apa. Ketika kita awal mendirikan ormas ini kan berpikir yang pertama adalah pendanaan. Nah, begitu. Sehingga tim kecil di ormas Hidayatullah ini adalah bagaimana Hidayatullah ini punya keuangan yang settle sehingga bisa mendanai roda dakwah berkembang di seluruh Indonesia. Itu bagaimana? Nah, begitu. Nah, tim kecil itu termasuk kami perlu membentuk lembaga keuangan dan alhamdulillah kemudian dinamain apa? BMH. Nah, begitu. Ya, seiring waktu biasalah, namanya juga masih baru begitu ya, sehingga BMH ini tidak berkembang sebagaimana apa? Biasa, sehingga ketika saya menjadi bendahara umum ya, tahun 2004 kalau nggak salah, saya disuruh untuk turun gunung untuk membenahi atau menangani langsung lembaga keuangan namanya lembaga menjagat BMH itu. Nah, begitu. Alhamdulillah tahun 2004 saya ngerintis bukan ngerintis ya, melanjutkan ya yang memang kurang berkembang itu BMH begitu. Nah, kemudian setelah kami ngerintis di BMH, setelah kami ya alhamdulillah ada perkembangan yang cukup bagus ya, dan kami berpikir bahwa BMH ini sudah bisa ditangani oleh orang lain begitu, ditangani oleh tenaga-tenaga yang lebih mumpuni dari saya, dan saya memang menugaskan diri. Nah, ini saya meminta pada saat itu kepada Ustadz Abdullah Manan, pada saat itu beliau menjabat sebagai ketua umum DPP dan saya menjabat sebagai bendahara. Seiring waktu kan tahun 2008 itu kan saya menjadi bendahara ya, di ketua departemen ekonomi, menjadi bendahara umum, terus kemudian jadi bendahara ya. Saya meminta untuk bagaimana kalau setelah saya tidak aktif di BMH itu, saya beraktivitas untuk kegiatan di bidang kesehatan. Agar Hidayatullah itu punya lembaga kesehatan yang besar, agar Hidayatullah punya apa?
punya lembaga kesehatan, termasuk mendirikan klinik, rumah sakit dan sebagainya. Gitu. Dan alhamdulillah kami dikasih lampu hijau oleh beliau dan diberi restu untuk mendirikan lembaga kesehatan. Dan setelah kami istikharah, dan istikharah saya istikharah khusus di Balikpapan itu. Oh, harus ke sana dulu. Ya, Balikpapan apa sih nama lembaga? Nah, itu yang lembaga yang akan saya dirikan ini untuk Hidayatullah ini. Apa Hidayatullah nanti apa bisa besar gitu ya. Dan alhamdulillah dari istikharah itu namanya adalah IMS, Islamic Medical Service. Masya Allah. Nah, begitu sehingga sejak tahun 2008 ya kami merintis ya lembaga baru, lembaga kesehatan, lembaga kemanusiaan di bidang kesehatan, namanya IMS, Islamic Medical Service. Dan alhamdulillah ya sampai berkiprah sampai sekarang ini. Nah, begitu Pak Marifat. Iya, kemudian ini yang terakhir, mungkin mohon pesan-pesannya untuk sahabat dai yang di rumah agar bagaimana supaya kita semua ini bisa berkontribusi dalam dakwah. Terutama kan kalau kami dari pos dai, kita ngurusin dai segala kebutuhannya, transportasi, logistik segala macam. Insya Allah kan disupport dari pos dai. Nah, bagaimana sahabat-sahabat dai di rumah ini pesan-pesan apa yang sekiranya bisa membuat kita ini terdorong untuk sama-sama kerjasama dalam mengembangkan dakwah khususnya di Indonesia ini, Ustaz? Iya. Kalau kami ya di Hidayatullah ini nggak berpikir kepingin jadi apa, itu nggak pernah berpikir ya. Bahkan terakhir tahun Munas yang kelima ini saya diamani menjadi ketua Dewan apa? Mudzakarah. Itu juga sama sekali nggak ada berpikir untuk bahwa nanti saya jadi ketua Dewan Mudzakarah, itu nggak ada berpikir. Yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana kita ini memberi pelayanan yang terbaik kepada umat. Jadi ayat yang menginspirasikannya adalah ayat surat Al-Mulk ini ya, ayat 2, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menciptakan kita baik hidup maupun mati ini adalah untuk melihat ya ayyukum, siapa di antara kita ini yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Jadi kami ingin jadi apa saja, mau jadi ngerintis IMS, mau jadi bendahara, mau jadi direktur PMH, mau ngerintis di Madiun dan sebagainya, adalah kita ingin memberi yang terbaik untuk umat itu. Jadi apa saja pun ini yang terbaik untuk umat begitu. Masalah penilaian itu kita nggak perlu. Yang penting yang terbaik. Yang menilai orang lain gini-gini, kita berjalan saja. Allah semua akan mengangkat kita semua. Jadi alladzina utul ilma darajat. Ya, bahwa Allah lah yang mengangkat orang yang berilmu itu derajatnya. Ya otomatis kita jadi apa saja ya otomatis ya kita harus tetap meningkatkan kualitas ya. Jadi kita di PMH, kita ngerintis tetap harus ada peningkatan kualitas. Allah yang akan mengangkat kita begitu. Jadi dengan ilmu yang kita miliki, kemudian kita berbuat yang maksimal untuk Islam ini, nggak berpikir jadi apa, nggak berpikir bagaimana ekonomi kita, nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ini yang terbaik, ya. Kemudian kita jadi apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkiprah menangani umat ya, selagi kita ini masih dibutuhkan oleh umat. Begitu Pak Marifat. Iya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas nasihatnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian sahabat dai, akhir dari perbincangan kita dengan Ustaz Fathul Adim, semoga bermanfaat. Saya Marifatullah undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.